Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi bahas soal pretest berdasarkan kisi-kisi terbaru untuk PPG Kimia. Nah, indikator kali ini dari requestan teman kita, dari Afnia Ningsi. Kak, bahas soal tentang peranan ilmu kimia di bidang industri dan lingkungan. Kita langsung saja ke bagian materinya. Indikatornya yaitu pemanfaatan ilmu kimia di bidang industri dan juga di bidang lingkungan hidup. Peranan ilmu kimia dalam berbagai bidang. Jadi teman-teman, sebelum saya mau bahas soalnya, ada 5 soal nantinya. Itu kita perlu review kembali materi kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 1 hakikat ilmu kimia. Jadi di hakikat ilmu kimia itu teman-teman ada peranan atau pemanfaatan ilmu kimia dalam berbagai bidang. Seperti itu ya, saya mau review sedikit dulu mengenai materinya, kemudian kita akan bahas soalnya. Peranan yang pertama itu di bidang kesehatan dan kedokteran, ada di bidang pertanian, bioteknologi, energi dan lingkungan, hukum, dan juga infrastruktur. Ada beberapa bidang juga teman-teman, tapi kebanyakan most of them peranan ilmu kimia itu adalah 6 poin ini. Jadi ini adalah submaterinya teman-teman di indikator. Kalian bisa buka kisi-kisi nomor 72 kalau tidak salah ya. Kimia terapan di industri dan lingkungan hidup. Kemudian materinya itu pemanfaatan ilmu kimia pada industri. Ada 2 indikator yang mencakupi. Yang pertama mengidentifikasi pemanfaatan ilmu kimia pada industri. Kemudian yang kedua mengidentifikasi pemanfaatan ilmu kimia dalam lingkungan hidup. Oke, jadi pada bidang industri, ini nih contoh-contoh pemanfaatan atau penerapan ilmu kimia. Yang pertama, pada pembuatan mesin besar untuk keperluan pabrik. Yang kedua, pembuatan pewarna kain dan lain-lain. Pengelolaan produk, ini dalam bidang industri ya teman-teman, biasanya dibikin di pabrik kayak gitu. Pembuatan bahan racik makanan dan minuman instan, penjaminan mutu pangan, pengolahan limbah, industri migas, minyak bumi dan gas, sampai pembentukan minyak bumi, dan juga analis kimia. Kemudian kita ke bidang lingkungan. Yang pertama ada energi nuklir dan geotermal, yang kedua teknologi biogas, dan yang ketiga program langit biru. Program Langit Biru mungkin beberapa dari teman-teman baru dengar ya kata-kata program Langit Biru atau sudah ada yang pernah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di next slide-nya. Oke, ini ada 3 untuk di bidang lingkungan. Kemudian kita masuk di soal pertama. Ilmu kimia dapat membantu industri dalam mempelajari sifat dan komposisi logam yang baik untuk pembuatan mesin, serta mempelajari sifat dan komposisi bahan bakar dan minyak pelumas mesin. Contoh tersebut merupakan sumbangsi ilmu kimia di bidang A. Industri perminyakan, B. Teknik sipil, C. Geologi, D. Mesin industri, atau E. Lingkungan. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Jawaban untuk soal nomor 1. Ini ada kata pembuatan mesin teman-teman, kemudian minyak pelumas. Jadi yang bagian A, industri perminyakan, ini kita bisa simpan ya. Kemudian teknik sipil, ini tidak termasuk ya teman-teman, dalam ilmu kimia pada contoh kasus nomor 1. Kemudian geologi juga, ini tidak termasuk. Geologi kalau tidak salah yang bahas batu-batuan ya, seperti itu. Mesin industri juga oke, ada kata industrinya. Kalau lingkungan bukan ya teman-teman. Ini bukan peranan ilmu kimia pada bidang lingkungan. Jadi sisa antara A dan D. Yang mana nih jawabannya? Yang tepat adalah yang A. Industri perminyakan. Yang ini ya teman-teman, yang A. Kenapa bukan yang D? Ini mesin ya teman-teman. Jadi bukan ilmu kimia di bidang mesin industri. Seperti itu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang A. Oke, kita ke soal nomor 2. Peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, ada yang pertama industri migas, pengelolaan produk, pengecekan kadar alkohol, fotografi, penyedap masakan, dan minuman. Peran ilmu kimia dalam bidang industri.
Masih pertanyaannya pada bidang industri nih teman-teman. Kecuali, artinya yang bukan di bidang industri. Kalau industri migas, ini ada kata kuncinya teman-teman. Tips dan triknya kalau ada kata industri artinya itu masuk di bidang industri. Jadi nomor satu itu adalah industri. Kemudian pengelolaan produk tadi dibahas ya teman-teman. Ini juga ada. Kemudian yang ketiga pengecekan kadar alkohol. Pengecekan kadar alkohol ini tidak termasuk ya, ini masuk di bidang kesehatan. Fotografi ini masuk di mana teman-teman? Industri atau di bidang yang lain? Kita ke nomor 5 dulu, kalau kayak misalnya 4 ini masih ragu-ragu. Nomor 5 ini penyedap masakan dan minuman. Ini masuk juga ya teman-teman di bidang industri. Pengelolaan makanan dan minuman instan ya tadi di konsep materinya. Jadi yang bukan adalah yang nomor 3 dan nomor 4. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 3, berikut beberapa kegiatan yang menunjukkan peran ilmu kimia dalam berbagai bidang. Yang pertama, menyelidiki kandungan zat aktif dalam ekstrak bahan alam yang dapat digunakan sebagai obat. Yang kedua, meneliti kandungan logam berat pada air sungai dan air laut. Yang ketiga, mengolah sampah organik menjadi bahan bakar biogas. Yang keempat, menemukan metode pembuatan obat sintetis yang lebih efektif. Atau yang kelima, menemukan bahan yang kuat dan ringan untuk struktur bangunan. Peran ilmu kimia dalam menyelesaikan masalah lingkungan ditunjukkan oleh angka A12, B13, C23, D2 dan 4, atau E4 dan 5. Kita analisis satu-satu ya teman-teman untuk pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, yang pertama, menyelidiki kandungan zat aktif dalam ekstrak bahan alam yang dapat digunakan sebagai obat. Ini masuk. Ini masuk tidak teman-teman di masalah lingkungan? Mengenai menyelidiki kandungan zat aktif dalam ekstrak bahan alam yang dapat digunakan sebagai obat. Tidak ya, ini lebih ke farmasi teman-teman. Oke, jadi yang untuk yang bagian A itu masuk di bagian farmasi. Oke, kemudian yang kedua, meneliti kandungan logam berat pada air sungai dan air laut. Ini air sungai dan air laut itu katanya ada logam berat. Itu termasuk masalah lingkungan ya teman-teman. Jadi nomor 2 ini bisa kita simpan dulu. Kemudian yang ketiga, mengolah sampah organik menjadi bahan bakar biogas. Sampah ini kan termasuk masalah lingkungan juga ya teman-teman. Jadi ini juga bisa kita simpan dulu untuk lihat ke nomor yang lain. Menemukan metode pembuatan obat sintetis yang lebih efektif. Pembuatan obat ini masuk di bidang kesehatan dan farmasi juga ya teman-teman, bidang kesehatan dan kedokteran. Saya simbolkan F saja ya, ini artinya farmasi. Kemudian yang kelima, menemukan bahan yang kuat dan ringan untuk struktur bangunan. Struktur bangunan ini lebih ke peranan ilmu kimia dalam bidang infrastruktur. Jadi bukan yang 5. Antara yang benar 2 dan 3. 2 dan 3 itu di opsinya adalah C, teman-teman. Jadi kalau ada soal seperti ini, temukan kata kuncinya terlebih dahulu ya. Ini peranannya dalam bidang apa. Kemudian setelah menemukan kata kuncinya, kita lihat di opsi soalnya yang sesuai dengan yang ditanyakan. Oke, jelas ya untuk soal nomor 3. Kita ke soal nomor 4. Nomor 4 itu program yang bertujuan untuk menunjukkan polusi udara akibat dari pemanfaatan A. Teknologi langit biru, B. Program langit biru, C. Pemeriksaan kesehatan, D. Pertanian, atau E. Hemat energi. Yang mana nih teman-teman jawabannya untuk soal nomor 4? Ini yang digarisbawahi adalah menunjukkan polusi udara akibat dari pemanfaatan apa. Jadi kita udah tahu, oh ternyata polusi udara sekarang itu semakin banyak atau semakin berkurang sekarang. Itu pemanfaatan dari apa? Apakah karena teknologi langit biru, program langit biru, C, D, atau E? Hemat energi bukan ya teman-teman. Bukan pada bidang hemat energi, apalagi bukan di bidang pertanian, juga bukan di bidang
kesehatan. Jadi antara A dan B. Untuk menjawab pilihan antara A dan B, misalnya jika kalian dihadapkan pada suatu soal nomor 4 seperti ini, kira-kira kalian jawabnya yang apa teman-teman? Yang A atau B? Langit biru, kalau misalnya kalian baru dengar nih, langit biru apa ya? Jawabannya, bagi yang sudah pernah baca, referensinya pasti tahu jawabannya. A atau B nih teman-teman? Oke, untuk menjawab, nanti kalian simpulkan ya, A atau B jawabannya. Penyelesaian program Langit Biru itu artinya program yang bertujuan untuk meminimalisasikan polusi udara akibat dari pemanfaatan energi. Polusi udara tersebut diakibatkan dari emisi gas buang yang ditimbulkan dari pemanfaatan energi. Meminimalisasikan polusi udara, program Langit Biru. Jadi jawabannya teman-teman adalah program, bukan teknologi ya, bukan teknologi. Teknologi langit biru. Langit biru itu sebenarnya perumpamaannya adalah langit yang ketika di siang hari itu cerah teman-teman, tanpa polusi. Jadi itu sebenarnya adalah program langit biru. Jadi nomor 4 jelas ya teman-teman untuk langit biru. Kita ke soal nomor 5. Peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh, ada 6-nya juga. Peran ilmu kimia di bidang lingkungan hidup. Jadi nomor 3, 4, dan nomor 5 ini masuk di indikator yang kedua, indikator peranan ilmu kimia dalam bidang lingkungan hidup. Kita analisis satu-satu teman-teman. Nomor 1, program Langit Biru. Ini masuk ya, termasuk di lingkungan hidup. Pemberian pupuk dan herbisida. Tidak ya teman-teman, ini lebih ke peran ilmu kimia dalam bidang pertanian. Kemudian yang nomor 3, pengecekan kadar alkohol juga bukan, ini bidang kesehatan dan kedokteran. Pemeriksaan kesehatan juga bukan. Fotografi masuk tidak teman-teman? Iya atau tidak? Oke, kalau misalnya kalian ragu-ragu kita simpan dulu. Yang nomor 6, pencarian bibit unggul dengan menggunakan zat radioaktif. Ini juga tidak teman-teman, ini di bidang pertanian. Jadi fotografi ini ternyata masuk loh teman-teman dalam bidang lingkungan hidup. Nah, fotografi itu ilmu kimia yang berperan dalam menghasilkan senyawa perak yang digunakan untuk membuat film foto atau dikenal dengan klise dan kertas foto. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah nomor 1 dan nomor 5. Yang A teman-teman. Selanjutnya mau request indikator apa teman-teman? Requestnya boleh ditulis di kolom komentar ya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh DM, japri atau chat di media sosial yang tertera. See you teman-teman.